Assalamualaikum semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey di Ultimate Talking and Info. Baiklah, sebelumnya gue sangat berterima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah setia ya dalam mendukung channel JFK ini. Dan untuk pembahasan kali ini yang dimana pada info Ultimate Talking and Info lah, yang dimana sudah mencapai episode yang ke-50. Wah, luar biasa banget. Dan untuk episode 50 kali ini merupakan info yang berkaitan dengan episode yang akan mendatang pada serial Ultimate Z nantinya. Dan di sini banyak banget Easter egg yang bisa kita dapatkan di episode 5 tersebut ya. Dan yang pertama lagi, ada beberapa item yang masih menjadikan rumor ya, apalagi dengan wujud keempatnya si Ultimate Z, yaitu Ultimate Z Delta Rise Claw. Tapi kita belum mengetahui seperti apa wujudnya tersebut dan kekuatan Ultimate Medley apa yang ia pakai untuk berubah menjadi Ultimate Z Delta ya Rise Claw maksudku. Ya, ini karena masih hangat ya, apalagi dengan info tambahan yang ada item. Ini kayak biasaku agak buruk nih, yang dimana apakah petanda ini adalah petanda Bea akan kembali di serial Ultimate Z kah? Langsung aja gua akan membahas satu persatu mengenai Ultimate Talking and Info kali ini. Berikut ini dia. Baiklah, sebelum gua membahas mengenai wujud terbarunya Ultimate Z yang keempat itu beserta item misterius untuk kayak petanda Bea yang akan muncul di serial Ultimate Z, kita bahas episode 5 terlebih dahulu nih, lebih lengkap. Dan kebetulan ada salah satu akun yang bernama Ultra Advanced Page. Nah, di sini dia juga menjelaskan mengenai episode 5 ya. Dan bagi teman-teman yang kurang paham mengenai penyampaian, langsung aja gua akan membicarakan lebih detail. Oke. Pertama, mengenai tombak cahaya yang kita ketahui saat ini ya, yang menjadi senjata utamanya si Ultimate Z, yaitu Z-Lance Arrow. Nah, di sini Ultra Advanced Page ini menjelaskan di episode ini diperlihatkan penemuan benda kuno berupa batu yang disebut tombak cahaya dari langit atau surga yang ditinggalkan oleh Ultraman kuno untuk menyegel Reguila. Namun banyak beredar fan teori yang beranggapan kalau ini adalah hubungan dengan Noah. Nah, kenapa banyak fans yang meneorikan atau beranggapan kalau ini adalah hubungan dengan Noah? Ya, karena senjata tersebut itu berupa tombak dan juga panah ya. Karena Noah juga pernah memberikan kekuatan apa ya, yang ultimate Aegis itu kepada Zero ya, dan juga menciptakan senjata terbesarnya yang kita ketahui lah saat ini. Apalagi dengan wujud Nexusnya yang jenis blue juga pernah dipakai finishernya yang bernama Raw Race Storm. Dan kebanyakan juga yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan Noah. Ya, sebenarnya Noah gak begitu kuno sih, hanya saja kalau Nexus ya iyalah, kalau Nexus kan pasti dikenal sebagai raksasa kuno. Di situ juga menjelaskan pada episode 24 di serial Nexus bahwa Nexus itu kayak digambarkan mengenai di saat dia menghadapi Space Beast. Nah, pasti teman-teman semuanya sudah tahu kan apa yang aku maksud. Yang di episode 24 itu hanya gambar Nexus saja, bukan gambar Noah. Jadi yang dimaksud pada serial episode 24 di serial utama Nexus itu, si Nexus itulah yang menggambarkan Ultraman kuno pada masa itu. Sedangkan pada waktu itu juga kan Noah masih belum sepenuhnya kembali ke bentuk semula kan, hanya masih dalam bentuk plat gitulah. Maksudku wujud platnya yaitu Ultraman Nexus. Dan selain itu juga Ultraman kuno yang kita kenali kan si Ultraman 3 kan, yang bahkan raksasa kuno yang jauh umurnya lebih panjang ya, yaitu sekitar 30 juta tahun yang lalu. Dan ini masih berkaitan antara Noah dengan 3. Jadi gua agak bingung juga antara Noah atau 3 nih yang merupakan Ultraman kuno yang dimaksud pada episode 5 ini.
kalau teman-teman semuanya juga memiliki pendapat lain, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Karena bagi teori pertama ya emang benar adanya sih kalau Noah itu pernah memiliki kekuatan yang seperti menyerupai panah lah. Kalau Zero kan yang pakai Ultimate Zero kan kalau berubah ke bentuk senjatanya kan menyerupai panah. Kalau ke bentuk Nexusnya sendiri itu juga memiliki finisher yang menyerupai panah yang kita kenali yaitu Arrow Ray Storm. Tapi selain kedua Ultraman, si Ultraman X juga pernah memakai finisher panah, tapi dalam bentuk Beta Spark. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa dengan kekuatan gabungan 3 sama Ultraman itu menciptakan senjata Beta Spark yang bisa diubah jadi dua mode, antara mode pedang dan juga mode panah. Nah, di situ kenapa pada wujud Ultraman X yang maksudku Ultraman Exit X itu dengan Beta Spark Armor itu bisa dia pakai senjatanya sebagai panahnya juga untuk mengalahkan Zygote. Nah, jadi itu teori yang bisa aku dapatkan ya, antara Noah dengan 3 nih yang dimaksud pada episode ini. Tapi kalau memang Noah adalah Ultraman yang mewariskan kekuatan untuk penerusnya atau kekuatan untuk seseorang yang layak untuk dimilikinya kekuatan tersebut. Oke, ini ada tambahan juga ya, yang dimana teori ini didukung dengan Ultraman kuno yang disebutkan antara 3 dengan Noah nih yang kumaksud ini. Kita tahu kalau Ultraman kuno yang selama ini ada di Ultra Series yaitu para Ancient Giant seperti Ultraman 3, kemudian Ultraman Noah yang hidup di zaman dahulu kala. Tetapi banyak yang menganggap kalau benda ini merupakan pemberian dari Noah, seperti yang kita tahu kalau Noah selalu memberikan benda pusaka dan item bersejarah kepada makhluk hidup seperti Bluestone di Obarachi yang di Serial Ultraman pada episode 7 kalau tidak salah ya, dan Shield of Baraki. Ini yang aku maksudkan, yang dimana si Zero mendapatkan armor barunya yang layak untuk dirinya, itu pun atas pemberian Ultraman Noah. Jadi ini masih berhubungan dengan Easter egg sih antara serial Ultraman dengan filmnya Ultraman Zero The Movie itu. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa Ultraman 3 ini merupakan Ultraman kuno, dan kekuatannya yang dimiliki 3 pun juga diwariskan untuk Ultraman X untuk menciptakan wujud terbarunya yaitu Ultraman X Beta Spark, yang dimana yang senjata Beta Spark itu kan bisa berubah jadi dua mode yaitu pedang dan juga panah. Nah, pokoknya antara 3 dengan Noah itulah yang dimaksud pada episode ini. Cuma nggak tahu yang mana satu yang dimaksud pada episode kali ini. Oke, lanjut. Serangan pamungkas dari Z-Lance merupakan panah yang mengingatkan kita pada finisher Renaissance jenis Blue dan finisher Ultimate Aegis yang juga berupa senjata panah. Cuman agak satu ketinggalan juga sih. Yang seperti ku katakan, si 3 ini juga memuaskan kekuatannya untuk Ultraman Exit S itu menjadi Beta Spark Armor. Ya, senjata Beta Spark itu loh yang bisa berubah jadi mode panah. Cuman karena Ultra Advanced Patch lupa memasukkan ke patch ini kali, atau bisa saja yang satu ini yang dimaksud adalah mengenai si Noah. Kalau Zero kan yang mendapatkan senjata terbesarnya yaitu Shield of Baraki. Nah, kalau untuk wujud Nexus jenis dulunya itu yang Ray Storm yang kubicarakan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada juga teori ini semakin diperkuat dengan adanya voice drama antara Ultraman Zero dengan Ultraman Z. Ini episode 5 ya. Ultraman Zero menceritakan tentang petualangannya ke berbagai alam semesta kepada Ultraman Z dan sempat membicarakan tentang Ultimate Aegis dan juga Noah yang pernah ia bertemu lah sebelumnya. Dan kalau si Zero yang pernah bertemu dengan 3 itu kayak biasa-biasa aja gitu. Cuman pas si Zero itu yang ketemu dengan Noah, dia kayak wah, Ultraman Noah. Itu kayak pertama kalinya dia melihat Noah yang bersinar banget. Itu yang di film Ultraman Zero The Movie itu pas dia bertemu dengannya. Oke. Kemudian
apakah Noah akan hadir di seri Ultimate Z, ataukah Ultimate Z berhasil mendapatkan kekuatan Ultimate Noah melalui Ultimate Down? Ya, kemungkinan besar bisa jadi sih. Soalnya kan sebelumnya di seri Ultimate Z kan si Z ini pernah mendapatkan kekuatan Ultimate legendaris. Salah satunya adalah Ultimate King. Ya, kemungkinan besar bisa jadi Ultimate Noah memiliki Ultimate Dania atau sendirinya untuk Ultimate Z. Tapi gak tahu apa itu bakalan terjadi atau tidak. Pokoknya kita nantikan saja deh di episode selanjutnya. Oke, mengenai si Juggler's Juggler, pasti banyak yang bertanya nih, kenapa si Juggler's Juggler itu berulah kembali layaknya seperti penjahat? Ya, kalau menurutku sih gua kayak belum merasakan aura jahatnya sih. Cuman pas dia ngambil Ultra Z Riser milik Hulky, dia itu layaknya meminjam untuk menyalin item tersebut ke versi lain gitu. Yang kita kenali adalah Dark Z Riser. Nah, itu pun pas gue baru bicarain, itu keluar premium bandarnya mengenai item tersebut. Waduh, parah banget nih. By the way, di sini hanya menyalin itemnya saja yang ditambah dengan 3 medali sekaligus, yaitu Zeton, Pandon, dan juga Maga Orochi. Kenapa Maga Orochi ikut terlibat? Ya karena pada awalnya kan Zeton sama Pandon difusion sama ekornya Maga Orochi. Apalagi mereka bertanya kenapa cuma Zeton sama Pandon tanpa melibatkan Maga Orochi untuk fusion tersebut. Yaitu karena Dark Ring tersebut kan merupakan kekuatan para Mauju. Ya bisa jadi kekuatan Maga Orochi kan sudah pada Dark Ring tersebut. Namun karena sayangnya pada Dark Ring yang dibuang oleh si Juggler's Juggler sendiri itu hanya untuk membebaskan Ginga, Victory, dan juga X pada waktu itu. Karena pas Op itu sedang kewalahan yang menghadapi musuh yang dihadapi tersebut. Dan pada penyalinan item tersebut dia juga sempat membalikan kok. Dan pas Hulky diserang oleh Peguila, dia sempat melindungi karena dia itu ada salah satu karakter utama pada serial Ultimate Z. Kalau misalnya Hulky mati, maka auto tamat dong serialnya. Ya agak seru jadinya. Makanya si Juggler's Juggler itu kayak saat ini nggak kelihatan jahat. Dan kebanyakan juga yang menilai bahwa dia itu iseng gitu. Apalagi pas pertarungan, pas berubah jadi set Pandon lah, itu kayak bukan menghancurkan kota, hanya mengetes saja. Maksudku gini, dia berubah jadi set Pandon tidak niat untuk menghancurkan kota, melainkan mengetes si Ultimate Z saja dengan kekuatan senjata terbarunya, yaitu Z Lance Arrow. Dan pada akhirnya dia pun juga terkalahkan ya dengan finisher Z Ice Arrow itu. Ya pada awalnya sih sempat itulah mengalahkan si Ultimate Z, tapi berhasil dikalahkan oleh si Ultimate Z sendiri dengan Z Lance Arrow. Dan di sini juga ada menjelaskan di adegan terakhir setelah kekalahan Kapten Heavy Blood, terlihat dia seperti menatap kamera dan seolah-olah berbicara kepada penonton dengan berkata, menarik sekali. Cuman di video di channel Ultimate Official itu kayak salah translate gitu. Harusnya yang dibilang tuh Omoshiro itu artinya menarik sekali, cuman ini salah translate. Kalau apanya yang seru itu yang artinya nanti tanushi, atau kalau apanya yang seru diartikan dalam bahasa Jepang yang artinya nani ga totemo exciting desu ga, atau nani ga totemo tanushi gitu. Jadi ada sedikit kesalahan translate juga pada Ultimate Official pada episode 5-nya. Jadi gak semua arti itu sesuai dengan yang kita duga gitu. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, sekaligus ada sedikit info tambahan mengenai item terbarunya nih, mengenai wujud keempatnya si Ultimate Z Delta Rise Claw. Cuma gue masih belum tahu ya medali apa yang dipakai untuk Ultimate Z Delta Rise Claw. Ya
mungkin ini juga berkaitan dengan serial utama Nexus sih, yang dimana mengenai jet fighter. Kan ada namanya Chrome Cesta Alpha, Alpha, Beta, Gamma, hingga Delta. Dan untuk di serial utama Z juga ini ada juga memiliki wujud keempatnya, yaitu Delta Rise Claw. Nah, bisa jadi ini juga berhubungan dengan serial utama Nexus kah? Atau teori lain yang mengungkapkan bahwa apa ya? Gua agak bingung juga sih, bahwa soalnya ini kemungkinan juga berkaitan dengan serial utama Nexus, karena dia kan memiliki 4 wujudnya juga. Yang kita ketahui saat ini adalah Alpha Edge, Beta Smash, selanjutnya nanti Gamma Future, hingga yang terbarunya ini yaitu Delta Rise Claw. Ya, kita nantikan wujud terbarunya. Pokoknya kita nantikan saja deh wujud terbarunya Ultraman Z yang keempat, yaitu Delta Rise Claw di video selanjutnya. Dan tidak hanya itu saja, di sini ada item yang sangat tidak asing banget nih mengenai kalimat, yang dimana ada tulisan di Deluxe Burial Rock. Itu kayak gimana ya? Itu kayak namanya burial. Apa kemungkinan dengan item tersebut bertanda kalau burial itu akan kembali di serial utama Z setelah episode lainnya di serial utama Z? Bisa jadi. Soalnya gue sempat mentranslate juga bahwa Beriak itu hampir persis sih yang nih, seperti yang satu ini nih. Nah, tapi kita belum tahu seperti item apakah yang dimaksud pada kategori mainan item tersebut. Apakah ini adalah salah satu item transformasi atau alat perubahannya untuk Ultraman Berial kah? Ya, soalnya kita tahu bahwa Jet ini juga memiliki peran terpentingnya pada serial Ultraman Z nantinya. Makanya dia juga muncul untuk membantu Ultraman Z. Dan kemungkinan besar apakah Berial itu akan muncul karena ada petanda tulisan seperti ini pada serial Ultraman Z yang akan mendatang nantinya, di episode yang akan mendatang nantinya. Ya, pokoknya kita nantikan saja, semoga itu tidak terjadi ya. Soalnya nih, yang kita ketahui, yang si Kaburagi yang memegang suatu benda, dia menyerupai matanya Berial. Nah, itu seperti petanda yang begitu kuat bahwa Berial itu akan datang, bisa jadi. Apalagi dia juga memiliki medali Berial ya, untuk berubah jadi Skull Gomorrah, Thunder Killer, dan juga Hedanium Zeton. Wah, ternyata banyak fakta yang masih menjadikan misteri ya. Namun kita nantikan saja info berikutnya, seperti apakah yang dimaksud pada kategori tersebut. Banyak teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang sudah aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Dan sebelum gua mengakhiri video ini juga, gua sangat berterima kasih pada Ultra Fans Page yang sudah memberikan beberapa teori yang ada di episode 5 tersebut, yang dimana memberikan info mengenai episode 5 biar teman-teman semuanya paham mengenai episode 5 tersebut. Dan untuk video kali ini gua juga ingin menambah sedikit ya yang disampaikan oleh Ultra Fans Page lebih detail pada video kali ini. Dan bagi yang ingin follow Ultra Fans Page, silahkan kalian follow Instagram yang ada di deskripsi ini ya. Dan tidak lupa, jangan lupa untuk subscribe karena dia juga punya channelnya sendiri, yaitu Blacklist Business. Nah, di situ kalian juga bisa subscribe channel Blacklist Business itu untuk mendapatkan info tentang Ultraman terupdate, terutama di serial Ultraman Z kali ini. Dan selanjutnya kita nantikan untuk fakta yang akan mendatang nantinya mengenai wujud keempatnya Ultraman Z, Delta Rise Claw, dan juga item misteri yaitu Berial Rock. Ya, semoga itu tidak terjadi ya, terutama kemunculan Berial. Ya, soalnya gue kayak merasa gak asing mengenai Berry. Ya, pokoknya teman-teman semuanya tahu apa yang maksud tersebut. Oke, baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terima. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk mengetahui video tadi, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, tak baik gue ngucapin pada teman-teman semuanya tetap putus-putus.
mohon dimaafkan selesai-selesainya karena gua bukanlah makhluk yang sebenar dan yang sempurna itu hanya sampai secara Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.